Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, 14-15 abad yang lalu pernah terjadi satu peristiwa subuh pada zaman Nabi. Yang mengkisahkannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, pada suatu subuh kami siap sholat subuh berjamaah. Makmum sudah rapih duduk, tinggal nunggu Nabi sang imam belum datang. Nyaris matahari terbit dari arah sebelah timur. Nah, pecah sekarang nian Pak ya, kesiangan Pak. Jadi sahabat sudah baris, itu banyak sahabat Nabi nengok ke belakang, manolah imam ini, belum datang Nabi itu. Sehingga dalam kalimat hadisnya begini, nyaris tanduk matahari muncul dari arah sebelah timur. Artinya nak siang. Sekarang lah kira-kira ya dah. Tuh. Di saat sedang nunggu seperti itu, bapak-bapak, masuklah Rasulullah. Nah, ini dia datang. Kesiangan Rasulullah SAW subuh itu. Langsung beliau berdiri di hadapan jamaah, sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabatku yang tidak ada berkepentingan, nanti setelah selesai sholat dimohon untuk duduk dulu, kita adakan pengajian, gitu kata Nabi. Ini cerita pecah dibuat-buat persis pula kejadian sekarang Pak ya. Ya, mungkin pengurus masjid tadi kan ngomong begitu juga kan, tunggu dulu. Tapi ini yang ngomongnya Nabi. Sekali mohon bapak-bapak sekalian untuk duduk nanti setelah sholat. Setelah itu iqomah. Setelah iqomah kemudian beliau sholat subuh memimpin imam sholat berjamaah. Setelah selesai sholat subuh beliau berbalik ke belakang dan menyampaikan pengajian. Inti pengajiannya begini. Wahai sahabat-sahabatku, tadi malam sebagaimana rutin saya lakukan, saya bangun malam untuk sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sholat tahajud bagi Nabi itu sesuatu yang rutin. Malah sebelum turun perintah Isra dan Mi'raj, sholat malam itu kewajiban Nabi. Insting sholat, ya, sholat malam dan sholat siang. Tapi setelah Isra dan Mi'raj itulah 5 waktu. Jadi tadi malam sebagaimana rutin saya lakukan salat tahajud, saya diserang dengan rasa ngantuk yang amat sangat. Ngantuk beliau. Kata Nabi, maka kuperingan sholat. Maksudnya kan kalau sholat biasa Pak, beliau tuh suruhnya panjang-panjang. Karena ngantuk diperingan sholatnya. Jadi tadi malam kuperingan sholat. Setelah selesai sholat, aku tertidur di tempat sholat. Cuman kita tidak bisa membayangkan lah, ya, apakah sholatnya sambil begini, apa sambil begini, gitu ya. Tapi kalimat dalam hadisnya begitu Pak. Saya tertidur di tempat sholat aku karena saking ngantuknya. Dan aku tidur pulas. Sedang tidur itulah aku bermimpi. Aku bermimpi berada di sisi Tuhanku dalam keadaan yang paling sempurna.
Saat itu Tuhanku bertanya kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul malaul a'la?" Hai Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu, maka ku jawab, la adri ya Rabbi, saya tidak tahu wahai Tuhanku. Jadi Allah bertanya, atadri fima yahtasimul malaul a'la? Hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Malaikat-malaikat Allah. Aku jawab tidak tahu. Setelah ku jawab tidak tahu, Tuhanku mengulangi pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul malaul a'la? Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu, maka ku jawab, la adri ya Rabbi, saya tidak tahu wahai Tuhanku. Dua kali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, setelah dijawab tidak tahu, Tuhanku mengulangi pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama. Saya minta ini ada yang paling muda tuh, yang pakai jas, kesini sebentar. Kesini sebentar. Ini kan praktek sudah terjadi 14 abad yang Ustadz duduk di sini ngadap ke sana, ngadap ke tempat Ustadz tadi duduk. Bapak-bapak, waktu Tuhan Allah mengulangi pertanyaan yang ketiga, kata Nabi ini, wa wadu'a kaffaihi baina katifai. Pertanyaan yang ketiga itu sambil telapak tangan Tuhanku ditaruh di antara dua belikat aku. Nah, di sini. Ini saya tambahkan dulu Bapak-bapak, di dalam hadis kan ada hadis riwayat Imam Tirmizi, wa baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi kanan dan kiri, di sini berarti ya, wa baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi kanan dan kiri, di sini ada cap kenabian. Yang pernah melihat cap kenabian itu adalah pendeta Buhairo di Gaza. Waktu Nabi umur 12 tahun diajak ke Gaza. Gaza, bapak-bapak kenal dengan Gaza? Yang dihancurkan oleh Israel tuh nah. Nabi pernah ke situ, Pak. 12 tahun. Nah, ada salah satu pendeta Nasrani melihat keanehan pada diri Rasulullah itu, termasuk rombongannya dinaungi awan. Nah, beliau pendeta itu membuka baju Nabi dan di sini ada cap kenabian. Maka kan beliau berpesan, terkenal Bapak, Abu Thalib, kamu jangan lamu-lamu membawa anak ini di sini, berdiam di sini. Aku khawatir diketahui oleh orang Yahudi. Kaget dibunuhnya anak ini. Maka dalam riwayat kan Nabi pulang cepat Pak Bu. Ya, dari Gazanya itu. Kembali ke kisah tadi ini. Nah, waktu mengulangi pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, tetapi wa wadu'a kaffaihi baina katifaihi. Telapak tangan Tuhanku ditaruh di antara dua belikatku. Sini. Sambil mengulang pertanyaan yang ketiga, ya Muhammad, atadri fima yahtasimul malaul a'la? Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Nah, laju aku baca jawabnya, kata Nabi. Ya Rabbi, hum yatakallamuna fil kaffarati wad darajati. Wahai Tuhanku, sesungguhnya para malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Nah, gitu. Gara-gara gini kan jadi tahu jawabannya. Bahkan kata Nabi, aku merasakan segar sampai ke dadaku. Segar. Segar dah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kira-kira begitu sekalian.
Jadi kata-kata intinya ada. Setelah ditaruh begitu, tahu jawabannya. Para malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Setelah ku jawab demikian, kata Nabi, aku melihat Tuhanku tersenyum kepadaku. Kalian jangan bertanya tentang keindahan senyuman Tuhanku kepadaku. Aku tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata. Bapak-bapak, saya nambahkan dikit ya. Ini edukasi. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan punya pikiran bahwa Tuhan itu punya telapak tangan. Jangan. Itu ilmu tauhid ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa diilustrasikan. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Fa innakum la taqduruna qadrah. Kalian tidak akan sanggup menggapainya. Adapun tadi seolah-olah itu edukasi Nabi. Ya, mengilustrasikan. Jangan bapak-bapak, oh Tuhan punya telapak tangan. Kalau punya telapak tangan, sama dak dengan telapak tangan kita. Kalau kita luko, ada darahnya. Kalau Tuhan luko, ada darahnya apa tidak? Nah, nanti kan ke sana. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh musabbihah namanya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu hanya ilustrasi, mengupamakan dalam bingkai wahyu. Oke ya, dah. Sampai mana tadi? Aku tidak bisa menyebutkan dengan kata-kata saking indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Setelah itu Tuhanku nanya lagi. Tadi kan dua jawabannya, Bu. Ya, hum yatakallamuna fil kafarati wad darajati. Para malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Nah, setelah itu Allah nanya lagi, ya Muhammad, wamal kafaroti. Muhammad, apa baik yang dapat melebur dosa dan kesalahan itu? Fakultu, maka ku jawab. Yang pertama yang dapat melebur dosa dan kesalahan adalah naklul aqdami ilal jamaat. Pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Satu, Pak. Subhanallah. Poin pertama insya Allah dapat pagi ini. Pergi melangkahkan kaki menuju jamaah itu ada 4 tafsiran maknanya. Yang pertama, pergi menuju sholat Jumat. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang kedua, pergi menuju sholat berjamaah. Artinya 5 waktu. Tuh dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang ketiga, pergi menuju majelis ta'lim. Pagi ini dapat juga. Dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang keempat, pergi menuju majelis zikir. Tuh bapak-bapak. Jadi kalau ada majelis zikir, kelompok berzikir, ikutilah. Hadisnya sahih, Pak. Gitu ya. Dalam sebuah riwayat hadis Muslim disebutkan, kalau ada kelompok orang berzikir, malaikat-malaikat itu bercarian, mencari ada di dunia yang berkelompok berzikir. Kalau malaikat itu menemukan kelompok orang berzikir, maka dia akan memberitahu kepada kawan-kawannya, hei kawan-kawan malaikat, aku sudah menemukan ada kelompok orang berzikir, ayo kita turun. Kalau mereka sedang berzikir, ayo kita doakan. Kalau mereka sedang berdoa, ayo kita aminkan. Itu, Pak. Jadi berzikir itu jangan dianggap enteng. Jadi sekali lagi, naklul aqdami ilal jamaat, pergi menuju jamaah. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Ternyata pergi menuju jamaah ada 4, saya ulang.
pergi menuju sholat Jumat, 2 pergi menuju sholat berjamaah, yang ketiga pergi menuju majelis taklim, yang keempat pergi menuju majelis zikir. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Keempat-empatnya insya Allah dapat kalau. Kemudian yang kedua yang dapat melebur dosa tadi, ya setelah melangkahkan kaki ke jamaah, yang kedua wal julusu fil masajidi ba'da sholawat. Duduk di masjid-masjid setelah melakukan sholat. Artinya bapak-bapak setelah melakukan sholat, usahakan jangan sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu. Setidak-tidaknya duduk dulu. Berapa lama duduk paling sebentar mah? Berapa yang paling sebentar tuh berapa lama? Setidak-tidaknya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Udah selesai. Itu sekurang-kurangnya, Pak. Apalagi kalau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditambah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, itu namanya i'tikaf berzikir. Apalagi itu lebih sempurna lagi. Jadi duduk di masjid setelah melakukan sholat itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Namanya i'tikaf. Tuh ya. Sebentar Pak. Cuman Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Udah. Ada gitu 2, 3, 5 detik ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk dulu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dah, berangkatlah pulang. Itu sudah dapat 1 poin melebur dosa dan kesalahan. Sekali lagi, apalagi duduknya dengan zikir yang memang maksurat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca 33 kali, 33 kali, 33 kali. Ya, 99. 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Sama dengan membaca Asmaul Husna. Ya, walillahi lahu tis'atun wa tis'una isman. Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal maka pasti masuk surga. Subhanallah ya. Poin dapat Bu ya, 2 Bu ya. Yang ketiga yang dapat melebur dosa dan kesalahan, isbaghul wudu'i indal karihat, menyempurnakan wudu di saat males. Saya mau nanya sama Bapak Ibu nih, sebelum kita masuk tafsir hadis, kira-kira kapan wudu di saat kita malas melakukannya? Ya. Kapan wudu di saat kita malas melakukannya? Bangun tidur. Allahu Akbar. Bangun tidur apalagi suasana dingin. Dia mau berwudu malas sekali. Nah kemudian malas itu tidak dihadapi dengan tantangan. Dihadapi dengan tantangan. Justru inilah wudu yang paling sempurna. Kira-kira gitu. Ibu bapak berwudu sempurna. Ya Allah. Ya, maka itu termasuk dapat melebur dosa dan kesalahan. Wudu biasa saja istimewa sekali. Ya, sekarang berwudu istimewa. Ada sahabat Nabi Bilal bin Rabah, wajahnya hitam, orang negro. Tapi Nabi pernah manggilnya sama dia, Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasul? Bilal, amal perbuatan apa yang biasa kamu lakukan Bilal? Rutin kamu lakukan. Memangnya kenapa ya Rasul? Aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Bapak Ibu, Nabi masih hidup, Bilal masih hidup, tapi Nabi bilang begitu. Aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Ini nubuah, berarti Bilal itu calon penghuni surga. Bilal, amal perbuatan apa yang rutin kamu lakukan? Sungguh aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Bapak Ibu,
Bilal menjawab, tidak ada ya Rasul, biasa-biasa baik. Ada wahai Bilal, nian aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Baru Bilal jawab, ya Rasul, aku tidak melakukan wudu kecuali sholat sunnah sesudahnya. Berarti dua yang rutin dilakukan oleh Bilal. Satu rajin berwudu, yang kedua dilanjutkan dengan sholat sunnah. Jadi Bilal tuh kalau nengok air itu nak berwudu itulah kira-kira itu. Maka muncul sunnah tajdid wudu. Gitu ya. Muncul sunnah tajdid wudu, memperbaharui wudu. Jadi senang-senanglah Bapak Ibu memperbaharui wudu, istimewa. Ya, perbuatan yang langsung Allah nyuruhnya. Kalau Bapak Ibu sholat, Allah nyuruhnya cuma sholat baik. Yang cara sholatnya Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi nyontohkannya. Allah nyuruh zakat. Bagaimana cara berzakat? Nabi nyontohkannya. Tapi kalau Allah nyuruh wudu, langsung Pak. Langsung. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang yang beriman, kalau kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu terlebih dahulu. Ya, wa aidiyakum ilal marofiki, basuh tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, usap rambutmu, kepalamu. Wa aidiyakum ilal ka'baini, dan kemudian basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Allah tuh langsung Pak nyuruh kalimatnya, ini basuh, ini basuh, ini basuh. Berarti wudu itu istimewa. Saking istimewanya, air wudu yang nempel di wajah jangan Bapak Ibu elap. Dielap dengan anduk, tisu, tidak usah. Ya, kata Nabi, biarkan air wudu yang nempel di keningmu terserap oleh pori-pori kulitmu. Butiran-butiran air wudu yang nempel di wajahmu nanti akan kilau kemilau, memancarkan cahaya di saat kalian dikumpulkan di padang mahsyar. Subhanallah tuh. Ini ada yang lebih istimewa lagi, wudu di saat malas, ternyata waktu bangun tidur. Ya, saya bapak-bapak punya profesi pengajar. Ya, dosen. Tapi dosennya bukan di mahasiswa. Ya, dosennya peserta didiknya adalah pegawai. Pegawai Depag. Peserta didiknya para penyuluh, para penghulu, pegawai-pegawai Depag gitu ya. Guru-guru madrasah, kepala madrasah itu yang peserta didiknya. Maka saya namanya bukan dosen, Widya Iswara di BDK Palembang, Balai Diklat Keagamaan Palembang. BDK Palembang itu Pak mewilayahi 4 provinsi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung. Waktu saya PDWK, namanya PDWK itu pelatihan di wilayah kerja. Artinya kita yang berangkat ke daerah. Itu sering saya berangkat ke Pagar Alam. Ya, biasanya diklat itu seminggu rata-rata Bu. Nah, kalau waktu diklat ke Pagar Alam atau ke Liwa, Allah subhanallah, kalau bangun subuh Pak, mau sholat subuh, ya Allah, dingin sekali. Nah, kita berwudu di saat dingin. Nah, itu yang istimewa tuh. Itu ya sekalian. Atau jangan jauh-jauh, mohon maaf, saya bapak-bapak dari Cimahi, tapi Cimahinya bukan Cimahi kota. Saya asalnya dari Cimahi itu naik ke atas, ke Cisarua. Itu di gunung. Saya masa-masa kecil sampai SLTP di situ. Itu ya. Saking dinginnya Pak, itu nenek saya kan dengan nenek, karena orang tua saya di sini di Sungai Gerong. Itu ya. Jadi saya sekolahkan ke sana dengan nenek. Jadi kalau nenek saya itu pagi-pagi mau goreng nasi, itu minyak gorengnya itu diiris. Diiris. Ya, kalau dalam botol dipanasin dulu biar cair. Gitu. Saking dinginnya maksud saya tuh. Dia kayak margarin. Gitu ya. Dipanasin dulu botol itu karena membeku kan gitu. Nah, baru goreng gitu ya. Saya masih ingat, waduh kalau pagi-pagi mau berwudu itu, wah luar biasa dinginnya. Nah, maksud saya dengan contoh itu ternyata isbaghul wudu'i indal karihat,
menyempurnakan wudhu di saat malas itu ternyata saat kita bangun tidur, apalagi hidup kita di tempat yang dingin, itu maksud saya ya. Ternyata itu lebih istimewa lagi. Berwudhu di saat seperti siang hari itu istimewa, apalagi di saat bangun tidur. Ternyata itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Bapak-bapak, 3 jawaban Nabi yang dapat melebur dosa dan kesalahan. Kita ulang. 1, melangkahkan kaki menuju jamaah. Udah tadi. Yang kedua, duduk di masjid setelah sholat. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat males. Dah, Bapak Ibu singkat cerita nih. Lagi cerita gitu nih kan ya. Di saat aku menjawab demikian, aku melihat Tuhanku tersenyum kepadaku. Jangan kalian tanyakan indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Aku tidak bisa melukiskan dengan kata-kata. Bapak Ibu sekalian, setelah itu Tuhanku bertanya lagi yang kedua tadi. Yang kedua dari yang besar tadi. Wa mad darajati, ya Muhammad, lantas apa baik yang dapat meningkatkan derajat? Fakultu, maka ku jawab. Yang pertama, it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan itu dapat meningkatkan derajat kita, Pak. Maksud memberi makan itu dermawan, galak ngenju, sering ngasih, berderma. Dalam ajaran agama kita kenal dengan infak, sedekah, zakat. Itu namanya ajaran berderma, artinya memberi. Ya, memberi makan itu maksudnya. Kalau gak rajin memberi makan, rajin memberi makan, berarti dermawan. Ya otomatis lah kita menjadi orang yang naik derajat kita. Bapak, ibu menyuruh anak kecil nyuruh ke warung. Anak itu sigep nian kapan disuruh oleh bapak ke warung. Ngapo kamu nih pecah sigep nian, cak semangat nian kalau disuruh bapak itu ke warung, disuruh ibu itu ke warung. Ya lemak bapak itu. Kalau aku disuruh ke warung, bapak itu tidak pernah nanyo lagi sosokannya. Bahkan kunjuk ke ambillah. Berarti bapak itu dermawan kan Pak ya? Otomatis tuh. Keluarlah doa dari anak kecil tadi. Ulama, mama itu, bibi itu, bamang itu. Kalau nyuruh aku ke warung, tidak pernah lagi ditanyai sosokan. Gitu Pak. Berarti benerlah ningkat derajat gitu. Coba bayangkan, sosokan 50 rupiah zaman dulu kan. Sosokan 50 rupiah ditanya ke, mana sosokannya? Apa yang keluar dari anak kecil? Sungkan, males dia. Kapan disuruh oleh bapak itu, mamang gitu ke warung. Ngapo kamu pecah dah galak kalau disuruh bapak itu? Ah sudahlah, bapak itu getah basah. Getah basah pula munculnya kan. Itu artinya dermawan naik ke derajat itu maksudnya. Ya, it'amut ta'am. Yang kedua Nabi ngomong lagi wasilul arham, nyambung silaturahim. Itu dapat meningkatkan derajat. Adonian bapak-bapak. Kalau kita rajin bersilaturahim, lemak nian, derajat kita naik. Saudara kita jadi banyak. Berjalan ke Perumnas OPI di sini ada kawan, ada sahabat. Berjalan ke arah sana lagi Tegal Binangun ada sahabat. Dunia semakin luas. Kenapa? Rajin bersilaturahim, kawannya banyak. Gitu Pak ya. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga Nabi bilang juga walinul kalam, lemah lembut dalam berucap. Artinya ucapan kita membuat orang lain nyaman, aman dan tenang. Ya, itu dapat meningkatkan derajat semua. Bapak-bapak, kita simpulkan ya, ketiga jawaban Nabi inilah kesolihan sosial. Jawaban yang terakhir dari yang kedua yang dapat meningkatkan derajat adalah wassolatu wan nasun niyam. Sholat dikala orang lain sedang tidur, itu dapat meningkatkan derajat. Maksudnya sholat tahajud. Sholat tahajud dapat meningkatkan derajat kita bapak-bapak. Jadi yang 3 kesolihan sosial tadi ya, yang terakhir yang keempat adalah kesolehan pribadi. Orang lain gak ada yang tahu kita bangun malam. Itu dapat meningkatkan derajat. Ibu bapak yang saya hormati, setelah dijawab keempat ini, subbab kedua ini,
Kata Nabi, Tuhanku tersenyum kepadaku. Jangan kalian tanyakan indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Aku tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi itu Nabi menyampaikan tausiahnya, itu materinya. Setelah itu Tuhanku meminta kepadaku, ya Muhammad, sal. Hai Muhammad, memintalah, berdoalah, memohonlah. Sal itu bapak-bapak fi'il amar dari kata sa'ala, meminta. Ya, meminta. Kalau sal bahasa kita kan ini sal. Nah, bahasa Arab itu fi'il amar, artinya perintah dari kata sa'ala, permohonan. Sal, ya Muhammad, sal. Hai Muhammad, memintalah, berdoalah, memohonlah. Kata Nabi, sa'altu, maka aku memohon, aku berdoa. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnat qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kita terjemahkan Pak ya sebentar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku senantiasa melakukan amal kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan amal kejahatan. Wa hubbal masakin, agar senantiasa aku mencintai orang-orang miskin. Antaghfirli wa tarhamani, semoga engkau mengampuniku dan merahmati aku. Idza aradta fitnata qaumin, apabila fitnah telah merajalela sebuah kaum, fatawaffani ghairu maftunin, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. As'aluka hubbaka, aku memohon cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan cinta kepada pekerjaan yang dapat mendatangkan cintamu. Bapak Ibu yang saya hormati, semua doa baik, semua doa bagus, tapi doa ini istimewa sekali. Di mana istimewanya? Allah menyuruh Nabi membacakan. Allah menyuruh kepada Nabi untuk berdoa, dan Nabi langsung membacakannya di hadapan Allah. Itu istimewanya. Ya, bagi Bapak Ibu mau mengamalkan doa ini, nanti saya sharekan setelah ini. Ya, sama Bapak Haji Abdul Ghani. Ya, minta sama beliau nanti. Ya, simpen di HP Bapak. Ya, enak kan kalau di HP Pak Haji ya? Bisa dibesar-besar, aku dicubit besar kan. Nah, kurang besar ini, mataku sudah kabur, dibasahku kan. Nah, kan begitu. Nanti itu namanya doa menumbuhkan rasa cinta. Cinta kepada hal-hal yang baik dan cinta yang mendatangkan cinta Allah, itu maksudnya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi ini doa istimewa. Di mana istimewanya? Istimewanya adalah Allah menyuruh kepada Nabi untuk berdoa, meminta, memohon, dan Nabi memohon di hadapan Allah langsung. Itu istimewanya. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau menutup pengajian waktu itu dengan kata-kata, ya ashabi hadza haqqun fa'allimuha wa durusuha. Wahai sahabat-sahabatku, ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Pelajari dan amalkan oleh kalian. Itu Bapak-bapak ya. Saya ulangi kata-kata penutup pengajian subuh itu, yang subuh kesiangan tuh Pak ya. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, hadza haqqun, ini benar-benar terjadi. Peristiwa tadi malam itu terjadi di saat aku sedang tahajud. Ya, fa'allimuha wa durusuha, pelajari dan amalkan oleh kalian. Itulah kata-kata penutup pengajian Nabi 14-15 abad yang lalu. Ya, saya sampaikan pas pada momen pagi ini, kebetulan pula kesiangan datangnya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lebih kurang saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup dengan salam, dengan kafarat majlis ta'lim, mungkin ada di antara ibu bapak yang mau bertanya. Tadi saya dibisikin oleh Pak Haji Abdul Ghani, ya
Kalau ada yang bertanya, Bapak, Ustadz silakan diberikan waktu. Boleh silakan. Tidak apa-apa. Kebetulan ini subuh tuh libur ya. Ya oke. Silakan Ibu. Kalau ada ya. Boleh, silakan. Oh ini. Mana? Dah hidup. Nah. Silakan Ibu, Bapak. Kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Bapak Ibu, ingin bertanya mempersilakan. Kalau tidak ada kita tutup majelis hari ini. Tutup ya? Oh iya. Tidak ada mungkin Ustaz? Nggak ada. Mungkin nanti malam Ahad Pak Haji. Malam Ahad insya Allah ketemu lagi dalam rangka peringatan 1 Muharram. Insya Allah ketemu lagi Bapak Ibu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada kesehatan, tidak ada halangan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina